Sore kembali lagi bersama kami QT Team Research yang seperti biasa akan membahas perdagangan IHSG pada tanggal 6 Mei 2021. IHSG ditutup melemah sebesar 0,1% ke level 5970 dan bisa Anda lihat daily candle membentuk pola bullish engulfing di daily time frame. Tapi yang cukup menarik di sini pada perdagangan akhir, terutama pada 1 jam terakhir ada rejection candle. Bisa Anda lihat di sini ini membentuk pola doji yang biasanya ada tanda-tanda rebound, tanda-tanda awal rebound. Tapi overall untuk sentimen IHSG itu masih sideways di dalam range 5893 sampai 6113. Mudah-mudahan opening besok IHSG dapat dibuka menguat. Amin. Oke, kita langsung saja ke explore yang sudah terdetek. Pertama itu ada saham Antam. Antam hari ini tes area bekas gap pada tanggal 3 April 2021. Candlenya ditutup doji. Kemungkinan itu ada indikasi pullback dulu dengan support terdekat ada di 2490. Seperti yang udah kemarin dibahas, target awal kita itu masih sama di 3040. Ya area 3000 sampai 3040. Untuk yang punya barang sih sebaiknya di hold aja dulu. Kalau melihat dari pergerakan nikel hari ini masih menguat sampai sore ini. Mudah-mudahan ditopang dengan sentimen tadi yang sudah dibahas sebelumnya. Komposit ada tanda-tanda awal rebound dan Antam akan mengikuti. Amin. Yang kedua itu ada BCA. BCA sama, mungkin selama harga di perdagangan di atas level 31850 itu masih layak di hold. Untuk yang punya barang di hold aja dulu. Dengan target awal, maksudnya target terdekat itu ada di level 33.000. Melihat dari histogram akumnya, big player masih konsisten akumulasi, jadi nggak apa-apa, masih aman. Yang ketiga ada zinc kayaknya masih rally. Oh enggak, hari ini ditutup pin bar setelah sebelumnya sempat tes resisten di 8189 yang terbentuk pada tanggal 22 Januari kemarin. Ini rejection candle. Kalau misalnya emang zinc itu bakalan pullback, kemungkinan support terdekatnya itu ada di level lihat dari daily chart aja. Kemungkinan support terdekatnya itu ada di 170. Itu merupakan 38,2% dari swing terakhir. Dari swing area 120 sampai 200-an. Itu untuk support terdekat saham zinc. Kalau misalnya sudah ada yang punya barang mungkin diwanti-wanti. Kalau kita pakai garis ungu di daily chart aja, kalau misal turun ke 183 itu consider untuk taking profit juga nggak apa-apa. Terusnya tins kita balik ke chart yang polos. Hari ini ditutup doji. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, emang target awal kita itu masih sama di level 2040-an. Karena daily candle ini ditutup doji, kemungkinan ya dijaga-jaga aja. Support terdekatnya itu mungkin rada jauh, itu ada di level 1770. Tapi overall sentimen masih oke. Melihat dari pergerakan komoditi timah.
Habis itu ada tower cukup menarik. Hari ini dia breakout level 1155, kemungkinan masih bisa lanjut dengan resisten terdekat itu ada di level 1250-an. Kalau misalnya yang hari ini ada yang udah beli, nggak apa-apa, di hold aja dulu sampai besok, kemungkinan masih bisa lanjut. Amin. MDKA ini cukup menarik kalau misalnya ada daily candle yang ditutup di atas level 2620. Kalau misalnya emang ada daily candle ditutup di atas 2620, mungkin bisa untuk ikutan dengan target berikutnya itu ada di level 2870. Harga gold juga kayaknya masih cenderung bullish juga. Mungkin MDKA bisa mengikuti. Habis MDKA masih ada saham pertambangan yaitu Inco. Inco hari ini ditutup doji. Untuk yang punya barang sih sebenarnya nggak apa-apa, di hold aja dulu. Untuk mau pasang trailing stop mungkin kita set rada jauh ya. Biasanya saya memakai garis ungu di time frame hourly atau daily. Mungkin kita kasih space rada jauh aja, itu di 4760-an. Jadi yang punya barang nggak apa-apa, di hold aja dulu selama belum tembus ke bawah 4760, itu masih bisa dibilang aman. Terus habis ada bull ini kemungkinan sih menurut kami selama bull itu masih layak di hold selama belum tembus ke bawah 302. Secara keseluruhan sih trennya itu masih bisa dibilang sideways di antara 292 322. Balik lagi, kalau misalnya ada yang sudah punya barang, selama itu tidak tertembus ke bawah 302, di hold aja dulu. Dengan target awal itu ada di sekitar yang tadi level resisten tadi atau area sideways di 328. Itu untuk saham bull. MPPA kayaknya hari ini jam 1 jam terakhir itu ada bullish engulfing. Setelah tes area support 725, kenapa bisa dibilang support? Karena itu merupakan area resisten dari swing terakhir. Maksudnya ini bisa Anda lihat 725 dia tes, terusnya turun, tes 725, tes 725 dan akhirnya breakout. Itu mengindikasikan itu merupakan level yang penting untuk saham MPPA. Untuk masuknya sebaiknya ditunggu aja. Kalau misalnya MPPA berhasil breakout ke atas level 840-an. Untuk sekarang sih ya masukin ke watchlist dulu, nggak masalah. BRMS koreksi setelah tes Fibo extension dari swing terakhir yang merupakan level 127. Kemarin juga udah dibahas, kemungkinan akan ada koreksi setelah tes level 127 tersebut yang merupakan resisten terdekat setelah breakout resisten sebelumnya, yaitu di level 100-an. Untuk support terdekat sih bisa dibilang untuk BRMS ini ada di level 94-an, masih cukup jauh ya.
Kalau misalnya pengen tambah barang atau pengen bow, kayaknya ditunggu aja kalau misalnya saham masih koreksi dan tes area 94-95an. Itu untuk BRMS. Habis itu ada era dari daily candle itu masih higher low. Ini kemungkinan higher low. Kemarin ditutup, bisa dibilang ini bullish engulfing. Terusnya pasar merespon positif hari ini. Belinya kapan atau pengen nambah barang, sebaiknya kita breakdown ke time frame lebih kecil. Itu kalau tembus ke atas 610, kalau misalnya tertembus itu bisa pasang stop loss di bawah 580-an. Itu untuk era. Secara keseluruhan saham ini masih cenderung bullish karena masih membentuk pola higher low. Ini kalau misal kita terus melihat ke tahun kemarin itu masih bentuk anak tangga ya. Nih higher low dan seterusnya sampai hari ini. Untuk kios kayaknya kita skip aja dulu. Hari ini tes area resisten di 940-an. Hourly chart itu ada bearish engulfing. Kalau misalnya emang besok koreksi, support terdekatnya di 775. Ya saham ini nggak begitu liquid ya kayaknya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada yang tertarik dengan saham-saham model kayak gini, bisa dilihat lagi di level 775. Setelah kios ada SAMF, kayaknya skip aja dulu. DMMX hari ini koreksi. Oh enggak, maaf. Tadi di time frame hourly. Hari ini ditutup ya doji candle. Melihat dari histogram akumnya itu masih konsisten akumulasi. Tapi ini kayaknya rawan koreksi ya. Melihat dari daily candle-nya. Kalau misalnya emang koreksi, support terdekatnya itu ada di level 700-an. Kalau misalnya melihat dari tren sih ya masih cukup kuat sih tren bullishnya. Tapi kalau misalnya beli di harga sekarang kayaknya cukup riskan, gampang kegocek dan lain sebagainya. Mendingan tunggu sampai harga tes ke bawah, yaitu di level 700-an untuk DMMX. LPPF sempat rebound dari level 1600-an dan tes area resisten 1935. Pasar merespon koreksi ke level 1755. Untuk saham ini sih kayaknya lebih baik ditunggu aja kalau misalnya harga mampu breakout ke atas 1900-an. Untuk daily candle hari ini tuh bisa dibilang candle-nya kayak dark cloud cover ya. Indikasi akan koreksi. Tapi ya kita lihat aja tadi strateginya. Kalau LPPF ini menarik kalau misalnya sudah breakout ke atas level 1900-an. Setelah LPPF ada Medco hari ini koreksi cukup dalam. Setelah hari sebelumnya itu market posting bearish engulfing. Ini saya tandain aja bearish engulfing yang mana, yang ini. Hari ini tuh candlenya biasanya orang menyebutnya Black Marubozu ya. Terus ya dari harga minyak sendiri sih pada perdagangan
US market tadi malam itu emang sempat koreksi si harga minyaknya. Balik lagi ke saham Medco ini, kemungkinan sih untuk support terdekatnya itu ada di level 657 660-an. Terus yang bisa Anda lihat di sini ada market structure juga di area 660-an. Bisa dipantau dulu kalau misalnya besok masih koreksi untuk saham Medco ini. Dipantau dalam arti kata kalau misalnya kok jadi hilang. Kalau misalnya besok masih koreksi ke 660-an. Kalau misalnya udah tes 660-an jangan masuk dulu. Mungkin bisa dilihat respon pasar kayak gimana. Maksudnya ada tanda-tanda candle reversal atau kayak gimana. Secara keseluruhan sih ini masih terus akumulasi ya. Sudah berapa hari? Udah hampir 1, 2, 3, 4, 5, hampir semingguan. Itu untuk saham Medco. Habis itu BKSL kalau misalnya udah ada yang punya barang itu bisa pasang trailing stop di 70. Kalau misalnya harga tertembus ke bawah level 70 bisa consider untuk taking profit dulu. Koreksinya itu kemarin candlenya itu bearish harami ya. Disusul dengan aksi distribusi dari big player ya. Secara keseluruhan sih selama 70 itu belum tertembus, sentimen masih terus uptrend atau bullish. Lanjut PNBS. PNBS kemungkinan masih koreksi ya. Masih koreksi. Untuk sekarang sih udah mau nyentuh area support di 147, tapi untuk tanda-tanda dari rebound sendiri belum ada. Dipantau aja dulu kalau misalnya harga tes level 147 ada tanda-tanda rebound seperti candle di hourly apa daily, itu bisa bukannya di bow ya, tapi lihat kalau misalnya ada akumulasi, itu yang paling penting di histogram daily apa hourly. Itu untuk besok. PNBS ya kalau misalnya pengen beli ya ntar dulu aja intinya sih. Abis itu ISSP hari ini cukup kuat rally-nya. Penutupan tadi kalau misalnya dari time frame hourly itu ada distribusi tapi nggak masalah. Overall hari ini histogramnya di atas rata-rata, masih akumulasinya masih cukup besar. Untuk resisten berikutnya itu ada di level 300 sampai 306. Mudah-mudahan lancar. ISSP, habis ISSP ada multipolar kemungkinan sih masih koreksi ya, nggak perlu dilihat ininya chartnya sih. Kalau misalnya koreksi lebih dalam sih kemungkinan supportnya itu ya ini rada jauh ya, di level 173an. Kayaknya lewat dulu aja kalau misalnya ada yang rencana pengen beli atau kayak gimana. Terus habis MLPL, BABP di hold dulu aja selama harga tidak tertembus ke bawah 85. Kemungkinan sih target terdekat sih itu ada di sekitar 100 sampai 103an. BABP masih layak di hold. Pasang trailing stop di bawah 85.
Setelah BABP ada London Sumatera. Kemarin itu berhasil breakout 1340. Bisa dibilang sih ini sudah fase bullish awal ya. Kalau misalnya ada yang punya barang itu bisa pasang trailing stop aja di bawah low daily candle kemarin itu di 1305. Melihat dari perdagangan CPO-nya itu hari ini cukup kuat. Gap up harga CPO sebesar 4%-an. Target awal kita itu ada di 1460-an. Setelah LSIP ada WiFi. WiFi itu kemungkinan sih masih bisa lanjut. Dia udah berada di atas level 835. 835 ini merupakan area resisten dari tanggal 12 Januari kemarin. Kalau misalnya emang masih bisa lanjut, resisten berikutnya itu ada di sekitar, kalau misalnya kita tarik Fibo extension dari swing terakhir itu ada di sekitar 900-an. Mudah-mudahan aja lancar. Habis WiFi ada Akra cukup menarik hari ini. Masih lanjut ya. Setelah kemarin itu breakout ke atas level 3310-an. Yang udah punya barang gak apa-apa, di hold aja dulu. Kemungkinan masih bisa lanjut ke dengan resisten terdekat itu ada di 3770 melihat dari daily chartnya. Mudah-mudahan masih lancar ya, amin. Same itu dipantau dulu aja. Kalau misalnya harga berhasil breakout ke atas 550-an. Kalau misalnya harga breakout ke atas 550-an bisa untuk dipertimbangkan beli. Bagi yang berminat bisa pasang stop loss di bawah 520-an. Itu untuk Same. Habis itu SNLK lewat aja dulu. Bumi. Oke, Bumi kemungkinan sih amannya itu kalau misalnya harga koreksi ke level 60-an. Kalau misalnya beli di harga-harga sekarang sih menurut saya sih di tengah-tengah ya, masih cukup riskan. Lanjut, habis Bumi OPMS kita lewat Kresna itu kemungkinan melihat dari daily candle-nya lower low, tanda-tanda masih ada koreksi dengan support terdekat itu ada di sekitar 140-an, 139, 140-an yang merupakan support dari tanggal 3 bulan Mei. Iya, tanggal 3 bulan ini. Dipantau dulu aja kalau misalnya harga koreksi lebih dalam lagi ke level 140-an. Itu untuk Kren. Setelah Kren ada BSDE. BSDE kayaknya lebih baik kalau kita beli kalau tembus ke atas 12.25. Untuk sekarang dipantau aja dulu. Kalau misalnya tembus ke atas 12.25 disarankan pasang trailing stopnya itu, maksudnya boleh buy. Habis itu bisa pasang stop loss apa trailing stop di bawah 11.80-an. Lanjut, habis BSDE ada MPMX. MPMX hari ini candle-nya ditutup bearish engulfing
tanda-tanda koreksi dengan support terdekat di level 700-an. Dipantau aja kalau misalnya harga koreksi ke level ini 700-an. Setelah MPMX kita punya PPRO. PPRO kemarin sudah dibahas kalau misalnya ini kemungkinan membentuk pola double top dan respon pasar setelah tes area neckline, yaitu merupakan support terdekat atau bisa dibilang sih support kuat dengan bullish candle yang mana, yang ini. Melihat dari hourly chart pada jam berapa nih, jam 2 tadi. Indikasi rebound tapi masih cukup dini untuk consider untuk beli lagi. Lebih baik sih tunggu aja break ke atas 85. Itu untuk PPRO. Habis itu Dimas itu ini sebenarnya bisa dibilang ini ada support di level 240-an. Kalau misalnya sudah ada yang terlanjur beli, itu nggak apa-apa, di hold aja dulu selama tidak tembus ke bawah 236. Kita lihat daily candle bisa dibilang ini bullish engulfing ya. Terusnya terkonfirmasi oleh histogram hijau, ada akumulasi tapi nggak begitu banyak. Yang sudah terlanjur beli nggak apa-apa, masih layak di hold selama tidak tembus ke bawah 236. Lanjut, ada zebra. Zebra itu mungkin disarankan, mungkin kita menyarankan kalau misalnya lebih baik tunggu kalau misalnya breakout ke atas 12.30. Tanda-tanda breakoutnya kita pakai daily candle aja untuk saham ini. Kalau misalnya ada daily candle yang tutup di atas 12.30, mungkin oke lah, boleh dihajar. Tapi untuk sekarang dipantau dulu aja. Lanjut, DGIK. Kita lihat aja. DGIK melihat dari daily candle-nya pin bar, jarum suntik lagi, tanda-tanda awal rebound setelah tes support 67 yang merupakan support dari tanggal 23 April kemarin. Untuk belinya kayaknya lebih baik itu kalau misalnya tunggu breakout ke atas 80-an. Habis DGIK kita punya SIMP. Daily candle-nya membentuk bearish engulfing. Kemungkinan sih ini sideways ya. Sideways-nya itu di range antara 555 sampai 595. Kalau misalnya ada yang berminat, mendingan tunggu sampai breakout ke atas level 595-an. Setelah SMP ada Silo. Silo kemungkinan masih koreksi dengan support terdekat di level 8.000-8.050. Kalau misalnya hajar di harga-harga sekarang itu masih di tengah-tengah. Lebih baik tunggu sampai koreksi tes level 8.000 atau breakout ke atas 8.900-an. Secara keseluruhan saham ini masih uptrend. Masih oke lah untuk dipantau ya, tapi ya gitu. Untuk sekarang mungkin masih bisa dibilang harganya masih di tengah-tengah antara support dan resisten, dengan support terdekat ada di 80.50 dan resisten terdekat itu ada di 8.900-an. Jadi strateginya antara koreksi ke bawah, maksudnya koreksi
ke 8 ribuan, ada tanda-tanda reversal, itu bisa dipantau, atau lebih baik lagi kita tunggu breakout ke atas 8.900-an. Di silo kita punya main, bentar, scroll down dulu, main mana nih kok. Oke, main kalau misalnya udah ada yang punya barang nggak apa-apa, di hold aja dulu, bisa pasang trailing stop atau stop loss di 850-an. Kalau harga tembus ke bawah level itu bisa consider untuk cut loss atau taking profit sementara. Tapi kalau melihat dari area support terdekatnya untuk sekarang itu berada di 895. Terbukti level tersebut bisa hold harga sudah berapa hari ini? Udah 3 hari masih ditutup di atas level 895. Mudah-mudahan sih akan segera rebound. Yang udah punya barang yang tadi jagain aja atau pasang stop loss atau trailing stop di bawah 850-an. Setelah main kita punya BMTR. Tunggu aja kalau misalnya harga berhasil breakout ke atas 278. Kalau misalnya harga berhasil breakout ke atas 278, boleh buy. Setelah itu pasang cut loss, batas cut loss di bawah 264. Setelah BMTR ada Aldo sih. Oke. Aldo kemungkinan masih akan terus koreksi atau bisa dibilang fase koreksi, dengan support terdekat itu ada di level 815. Kalau untuk kakak sekarang kayaknya masih di tengah-tengah. Tunggu aja kalau misalnya harga berhasil tes atau koreksi ke 815, atau lebih bagus lagi kalau misalnya dia bisa break high ke atas 955-an. Oke, itu saja dari kami QT Team Research. Mudah-mudahan bisa ketemu besok lagi untuk membahas perdagangan IHSG pada tanggal 7. Terima kasih. Sampai jumpa besok.